semangat ya, yang pasti semangat buat Ibu Denada ya, mudah-mudahan masalahnya segera terselesaikan. Resa juga membuka hati, Ibu Dena juga segera bisa ketemu sama Resa ya. Mau nggak mau aku ngeliat juga kan jadinya, jadi tahu juga ya. Jadi intinya semangat buat Resa dan juga Ibu Denada. Prihatin nggak sih dengan kasus ini? Pasti prihatin melihat kondisinya, lihat apa yang terjadi. Tapi ya balik lagi, mudah-mudahan mereka menemukan satu titik terang untuk keduanya bisa bertemu. Ini kan kayak nggak ngerti ya, yang satunya mau ketemu kan, nggak ngerti lah pokoknya. Intinya mudah-mudahan keduanya ngebuka hati, intinya gitu, ngebuka hati, bisa ketemu dan bisa menjadi keluarga. Tapi Enggak. sempat ini ada pernah cerita ke Kak? Enggak, jujur nggak pernah sama sekali. Kalau nanya gimana pernah cerita nggak gini nggak pernah sama sekali. Jadi memang benar-benar nggak tahu. Tapi sampai apa maksudnya sampai akhirnya mungkin ada pengakuan, maksudnya sampai akhirnya bisa dibilang akhirnya diakui anak sendiri, mungkin mengikutnya ikut seneng atau seperti apa sih? Jujur aku seneng banget malah kalau misalkan sekarang dia akhirnya ngakuin itu anaknya dia. Cuman yang memang awalnya jujur aku menyesalkan gitu ya, kenapa nggak dari awal gitu. Jadinya kan menggelinding opini-opini orang gitu kan. Jadi ya makanya aku balik lagi ya, doanya supaya Ibu Denada dikasih kekuatan, Resanya dikasih kelapangan hati biar dia juga bisa menerima ibunya sebagaimana, dan Ibu Denada juga bisa menerima anaknya sebagaimana dia menyayangi Aisyah. Aku berarti sempat berhubungan juga sama Denada dulu. Ini seperti apa sih ketegasan dari hati Kak Denada sendiri? Apalagi kan juga pernah menjalin percintaan misalnya. Jujur dia orangnya lemah lembut banget sebenarnya. Tidak se-strong yang terlihat. Jadi memang benar-benar hatinya sebenarnya lemah lembut sekali lah. Luar biasa. Rapuh gitu ya, cepet nangis apa? Sensitif ya. Gitu. Tapi Kak, sorry sedikit dengan kasus ini, kira-kira orang terdekat Kakak nama Kakak terseret nih, sempet gak Kak? Cokologi kuping lah. Enggak lah. Kalau dari kemarin-kemarin tuh ada beberapa netizen yang ngomong, anak lu anak pada mikir gak sih gue pacarnya tahun berapa? Itu anaknya tuh berapa tahun? Yang bener aja dong. Walaupun mukanya mirip katanya. Ya mirip sekarang karena memang gue gendut sekarang. Ya udahlah, tapi kan ya bukan dong. Kan gue pacarannya tahun 2016. Itu artinya berapa 10 tahun lalu. Ya kan? Jadi memang sekarang kan anaknya 24 nih, bukan anak gue lah. Tapi sempat ngasih saran nggak sih untuk menemui rasanya sendiri itu? Kebetulan aku udah nggak kontak-kontakan sama Ibu Denada, jadi bener-bener ya aku cuma bisa mendoakan semoga Ibu Dena bener-bener bisa nyatu, bisa baik-baik aja sama Resa. 2016 mungkin pergaulan sendiri seperti apa sih? Apa mungkin Denada tuh tipe orang yang kerja mengasapakan pergaulan atau gimana? Kerja sih. Ibu Dena tuh memang dari dulu orangnya tipikalnya kerja, dan jujur memang satu, aku nggak pernah mau cari tahu backgroundnya seperti apa dan bagaimana. Jadi buat aku ketika aku mencintai seseorang ya aku menerima dia apa adanya saat itu gitu. Jadi kayak nggak akan cari tahu, kecuali ketika berjalan ternyata kita tidak cocok ya sampai akhirnya kan kita pisah gitu. Apa yang membuat tidak cocok waktu itu? Yang membuat tidak cocok adalah gitu. Tapi sedikit ya, sorry soal kan sempat menjalin hubungan nih, tapi sama sekali. selama menjalin hubungan itu tahu nggak kehadiran Resa? Enggak. Ada Resa. Jujur nggak tahu sama sekali. Nggak pernah Karena cerita itu juga. memang aku nggak pernah cari tahu. Kalau misalkan orangnya nggak pernah cerita ke aku, karena memang dia nggak pernah cerita, jadi ya aku nggak mau nanya. Berarti Apapun yang itu. selalu support apapun yang dilakukan Dena waktu itu. Waktu itu ya selalu support, sampai sekarang pun apa yang dia lakukan ya selalu support gitu. Maksudnya kayak ya buat aku nobody's perfect ya. Jadi mungkin saat itu dia bingung sampai akhirnya dia tidak berbicara sebagaimana mestinya. Mungkin ya, tapi aku tidak tahu, balik lagi kan aku nggak bisa nebak isi hati orang gitu. Ibaratnya walaupun aku pernah menjalin hubungan sama dia, tetap aja hati orang nggak bisa ditebak. Dan hubungan juga nggak ada janggal-janggal ya? Nggak ada selama aku jalanin sama dia. Nggak ada, bener-bener nggak ada, karena selama aku jalanin sama dia semuanya baik-baik aja. Terakhir bertemu atau berkomunikasi sama kalian kali?
2018. Tapi selama pacaran Jadi paling kecuali setiap lebaran. Iya, paling lebaran kayak mohon maaf lahir batin seperti itu. Itu aja tapi. Lewat apa tuh kak? Mohon maaf lahir dan batinnya ketemu langsung? WhatsApp. Oh, lewat WhatsApp. WhatsApp. Terakhir tahun lalu juga masih. Aku lupa deh, karena udah agak lama sih. Jadi mungkin iya gitu. Biasanya. Tapi pernah terakhir waktu Mbak pacaran pernah ke Banyuwangi bareng nggak? Ke Banyuwangi banget bareng belum pernah. Belum pernah. Jadi so far selama pacaran memang cuma setahun ya saya sama dia. Jadi memang nggak sampai kemana-mana. Memang benar-benar saat itu kita juga padat banget jadwalnya, nggak mungkin ke Banyuwangi. Ketemu almarhumah mama. Ketemu almarhumah pernah, dan beliau sangat baik dan sangat support aku. Oke, udah mau azan. Thank you teman-teman.